di channel Anjar Fazrina. Di daily vlog kali ini aku mau share ke kalian bisnis anak muda nih guys. Kesuksesannya beliau adalah seorang mahasiswa guys. Penasaran kan videonya kayak gimana? Stay tune terus ya. Baik teman-teman, ketemu bersama saya Budiman di channelnya Mbak Anja. Di sini akan mereview hidroponik ya. Ini datangnya dari seorang wirausahawan muda yang umurnya juga pastinya lebih muda dari saya sendiri. Baik, langsung aja ya. Atopan, apa sih inspirasi Atopan menciptakan hidroponik ini? Ya, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Topan, umur saya masih 20 tahun, saya seorang mahasiswa di salah satu universitas di Kuningan. Jadi langsung saja ya, jadi hidroponik ini awalnya saya itu hanya iseng-iseng, jadi benar-benar nggak kepikiran banget lah. Jadi awalnya itu dari tugas salah satu mata kuliah kewirausahaan. Jadi tugasnya itu disuruh membuat bisnis kita kedepannya mau bisnis apa. Nah, tiba-tiba saya kepikiran lah buat membuat bisnis hidroponik. Nah, lalu saya belajar selama kurang lebih 2 bulan, dan ini masih baru ya, di tahun 2019 kemarin, tepatnya bulan Agustus. Nah, saya mulai belajar. Terus setelah belajar, sambil saya menyelesaikan tugas saya di mata kuliah tersebut, nah lalu ayah saya tiba-tiba ingin menawarkan melanjutkan usaha saya ini sampai ya dibikin besar lah gitu, diteruskan sampai sekarang. Jadi sebelumnya itu bertahap dulu, kita belajar dulu dari Nol dulu ya, gitu dari ya. nol dulu, dari banyaklah kegagalan yang sudah saya alami dalam belajar tersebut, dan sehingga sampai sekarang ini sudah membangun greenhouse ya, kurang lebih seperti itu. Oh iya, selain dari tugas mata kuliah itu yang tadi sebutin, apa sih yang melatar belakangi AA pengen nih nyiptain hidroponik ini? Gimana prosesnya gitu sampai saat ini? Sebenarnya untuk memulai bisnis hidroponik ini kita harus dari hobi dulu ya, dari niat dulu. Kalau udah niatnya nggak bener mah nggak bakal bisa sampai sekarang Gitu ya. Jadi dari hobi dulu. Kebetulan hobi saya ini dari kecil emang suka sama tanaman gitulah. Jadi semuanya itu berarti berawal dari hobi ya. Terus belajar dari kuliah juga gitu ya ayah? Nah, jadi saya belajar hidroponik ini sebenarnya otodidak ya. Saya belajar dari YouTube, lalu saya juga banyak melihat video-video inspiratif kisah petani hidroponik lainnya, dan saya melihat ada peluang bisnis yang sangat bagus lah ke depannya jika berbisnis ini. Lalu ya saya ada semangat gitulah buat bikin ini. Untuk berbisnis hidroponik ini yang pertama tadi dari hobi ya, kedua harus apa ya, jadi jangan malas-malasan lah, karena bisnis ini tuh gitu ya, bisnis itu bukan sesuatu yang dimainkan gitu ya. ya. Jadi apalagi hidroponik ini salah satu yang kita harus teliti dan harus wajib kontrol setiap hari, karena kalau sedikit pun ada misalnya hama, nah hama sekalinya udah ada itu bisa gampang menyebar dan akhirnya bisa gagal panen, karena saya juga pernah sekali gagal panen itu. Lalu
terus belajar dan sekalinya ada kegagalan itu jangan menyerah, kita harus cari solusinya dan ya seperti itulah. Apa sih yang membuat AA tetap bertahan di hidroponik gitu, bisa tetap continue usaha hidroponik ini, nggak berhenti di tengah jalan, terus berlanjut lah istilahnya kayak gitu. Apa sih? Yang pasti motivasi itu yang utama. Lalu berbisnis hidroponik ini menyenangkan karena untuk ngelihat sayurannya aja itu udah Seger-seger ya, gitu, hijau-hijau gitu ya. pas panennya juga itu ya menyenangkan lah. Dan yang pasti ya hidroponik ini kan masih asing lah di mata masyarakat di Kuningan ini, masih sedikit. Nah itu jadi peluang bisnisnya lumayan Menguntungkan gitu ya. Itu yang saya untuk memulai bisnis hidroponik ini ya mungkin sangat biayanya itu mahal di awalnya ya, dari modalnya itu saya aja ini udah habis 50-an, tapi ini tuh cuman 50 itu untuk modal awal saja, kesananya mah ya udahlah murah lah. Jadi dari segi keuntungan juga untuk dikurangi modal itu hanya berat di modal awalnya saja untuk membangun greenhouse ini. Penghasilannya berapa, income-nya per bulan? Saya ini kan baru bisnis ini baru berjalan ya. Sekitar berapa tahun? Ada setahun? Kalau awal ngebangun greenhouse ini bulan Oktober 2019 dan bisnis ini baru berjalan stabil itu awal tahun ya, dari bulan Januari. Nah, alhamdulillah keuntungan paling besar yang udah saya dapat itu sekitar bersihnya 3 jutaan lah. Oke, 3 tips gitu agar sayuran-sayuran di sini terhindar dari hama gitu. Ada nggak sih tips tersendiri? Untuk terhindar dari hama ini, yang pertama dari tempatnya dulu, dari greenhouse. Ini pakai greenhouse itu sengaja fungsi utamanya itu untuk menghindari hama ya. Sengaja lihat bagaimana caranya menanam tanaman hidroponik itu ada 3 proses ya. Nah yang pertama ada proses persemaian, yang kedua pindah tanam, dan yang ketiga itu perawatan sampai nanti panen. Jadi untuk pertama kita akan lihat dulu proses persemaiannya seperti apa. Bisa dijelasin nggak ini apa aja sih alat-alatnya, terus media tanamnya seperti apa, pembibitannya seperti apa? Nah ini jadi tempat persemaiannya itu di tempat itu sih ya, kita bikin sendiri. Nah ini namanya tray semai, yang bisa dilihat. Nah nanti prosesnya itu, nah kalau kita kan pakainya ini dakron ya. Dakron. Ya dakron ini isian bantal seperti kapas lah. Oh itu tuh biasanya berapa hari? Kurang lebih 10 hari. Nah, setelah 10 hari baru kita pindahkan ke instalasi. Nah biasanya untuk para pemula ini nggak pakai dakron ya, pakainya rock wool. Nah, rock wool ini seperti Semacam busa itu ya. sini. Nah jadi untuk para pemula ini biasanya pakainya ini rock wool. Kalau saya pakai dakron. Oh berarti dakron yang ini ya, berarti udah modern gitu ya. Kalau pemula biasanya rekomennya yang ini ya. Iya. Oke. Nah, ini ada bayam hijau, Ini bayam hijau, selada, ini selada guys, itu ada kangkung, dan juga ini ada ini kangkung. ada kailan. Ini kailan. Nah jadi sekali nanam itu pasti ada aja yang nggak tumbuh, jadi nggak semua bisa tumbuh. Itu kan banyak yang gitu ya. Ya, lama di media semai ini berapa lama sih ya sebelum dipindahin ke media selanjutnya? Kalau idealnya itu bagusnya 10 hari. Tapi kadang ada yang lebih
sampai belasan hari untuk ke bagus gitu. Bagusnya itu kurang lebih 10 hari atau minimal daunnya itu udah ada 3. Nah kayak gini Berarti ada dari dilihat dari daun ya ayah. ya, daunnya udah minimal ada 3 daun bisa dipindahkan. Baik teman-teman, kita lanjut ke tahap selanjutnya setelah penyemaian, ke tahap apa? Pindah tanam. Pindah tanam. Baik, jadi tahap pindah tanam ini pertama mungkin kita harus menyediakan dulu nutrisinya ya. Nah ini nutrisinya seperti ini, kebetulan ini udah habis. Ini namanya nutrisinya apa? Nah disebutnya ini nutrisi AB Mix. Oke, AB Mix Nutrisi ya. AB Mix ini ada 2, ini nutrisi A, ini nutrisi B, jadi disebutnya AB Mix. Nah nanti ini kedua nutrisi ini dicampur ke dalam tandon, Oke. jadi disebut tandon. Kalau bahasa Sunda tuh kayak itu ya, apa namanya? Tampat nampar apa sih? Pokoknya ya, itu deh. Tandon teh wadah gitu. Iya Nah, gitu ya, nanti wadah ya. dalam memasukkan cairan ini ada aturannya, Oke. Ada dosisnya berarti ya, ya. ada Ya. dosisnya. Nah, diukurnya pakai alat ini namanya TDS meter. Oke. Nah, kayak gini. Nah kalau ini mah cuman hiasan doang. Dari ini nyampurin. Jadi untuk mencampurkan nutrisi ini ada dosisnya, ada aturannya, dan diukur menggunakan alat ini namanya TDS meter. Oke. Nah selain pakai TDS ini sebenarnya ada cara manual. Cuman kalau udah sebesar ini itu harus pakai ini. Jadi kalau untuk pemula bisa Biar lebih pasti berarti ya. ya. Jadi untuk pemula ada caranya pakai rumus 1 liter air sama dengan 5 mili A, 5 mili B. Jadi setiap 1 liter air bersih itu dicampur 5 mili A dan 5 mili B. Nah itu rumusnya. Oke. Nah, ini nanti kita isi dulu airnya sampai penuh. Nah sudah penuh kita kasih mili A, mili B. Nah lalu kita ukur. Untuk cara mengukurnya dinyalakan. Nah ini tempel ini dimasukkan ke airnya. Tapi jangan semua ya, sampai sini aja kan. Itu tuh ada berapa ini sih, A? Sampai itu tuh apa tuh yang jalan-jalan gitu? Nah, lagi jadi ini angka, jadi nutrisi ini diukur dengan satuan ukur namanya ppm. Dan ini kan 1766 ppm ya. Ini sebenarnya kegedean lah. Jadi untuk sayuran ini, pokoknya semua jenis sayuran ini hampir sama ppm-nya, kecuali selada. Kalau selada ini ppm-nya maksimal 1000. Nah kalau sayuran lainnya seperti kangkung, sawi, kale dan yang lainnya itu 1200 sampai 1400. Nah jadi untuk ngasih nutrisi ini ada aturannya. Nah seperti tadi, kalau misalnya lebih di angka dari yang sudah ditentukan, nah itu bisa menyebabkan sayurannya misalnya kuning daunnya atau rasanya pahit. Kalau kurang dari dosis yang telah ditentuin, apa sih efeknya ke sayuran? Efeknya akan berwarna kuning daunnya. Jadi pucuknya itu daunnya kuning. Lama kelamaan itu bisa kuning Mati. semua. Nggak mati sih, cuman pertumbuhannya lambat dan rasanya juga pahit. Gitu. Kalau faktor matahari itu nggak sih biasanya kalau kepanasan banget? Nah untuk faktor dari luar mah mungkin dari apa ya? Nah sayuran itu kan atau tanaman ini kan wajib kena sinar matahari kurang lebih selama minimal 6 jam. Kalau nggak kena sinar matahari nanti akan kutilang. Tahu kutilang nggak? Belum kutilang ya? Kurus tinggi langsing. Oh gitu ya, ada singkatannya. Si batangnya ini tinggi-tinggi ya, tinggi-tinggi tapi kurus gitu, daunnya juga kecil. Oke. Nah, untuk ya mungkin saya matahari mah ngaruhnya di itu aja lah. Nah selebihnya ini air nutrisi ini suhunya juga kita atur, jangan sampai kepanasan, makanya kita pakai ini tutupnya. Gitu ya supaya nggak panas gitu ya. Pakai aluminium ini. Aluminium Oh. foil ya? Bukan. Iya aluminium. Bukan aluminium foil sih. Sawi yang biasa kita makan pakai ini atau di bakso-bakso gitu. Nah ini ada kailan. Oh di sini jenisnya ya, ini kale. Udah itu udah Oh, bukan. lama. Khas.
Nah ini ada kailan. Kailan ini sayuran ya yang cukup mahal. Ini harganya aja per kilonya bisa 50.000. Kalau udah di restoran gitu mah udah porsinya aja udah mahal gitu. Terus selanjutnya ini ada pakcoy ya, ini salah satu sayuran yang sudah siap panen. Nah, ini udah berumur kurang lebih 30 hari atau sebulanan lebih. Nah, pakcoy ini udah bisa dipanen. Nah, contoh yang sayuran yang sehat itu akarnya juga warnanya putih tuh. Oke, akarnya berarti sampai ini ya? Bokor ya, selada bokor dan selada hijau. Ini suka yang ada di pecel lele gitu ya? Di pecel lele jarang sih. Oh, jarang. Paling di ayam geprek atau di Oke. apa gitu. Biasa untuk lalapan. Nah, untuk selada di sini juga ada berbagai jenis. Ini di sini ini selada Bokor. RZ namanya. Oh, bukan. Jenisnya ini dari Belanda. Kalau ini selada tapung namanya, dari Iya. Bukan. Cina. Oh, dari Cina. Ucapin terima kasih ya udah bersedia